Di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan sebuah video untuk penjelasan perihal program C++. Untuk mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan tugas video soal nomor 4. Jadi, di sini soal kita disuruh membuat program untuk menampilkan hasil dari permutasi dibagi dengan kombinasi yang menggunakan program atau fungsi rekursif. Nah, baik, langsung aja di sini sudah dapat codingan langkah-langkah pada soal nomor 4. Nah, ketika kita ingin mulai suatu codingan program C++, kita panggil dulu nih untuk fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Nah, fungsi yang pertama kita akan gunakan yang namanya itu fungsi input yang string. Gunanya kita tuh sebagai pengarah atau pemanggil si library-nya nanti atau perpustakaannya agar kita bisa menginputkan dan menghasilkan si output-nya nanti. Biasanya berupa perintah si in dan si out. Yang kedua, di sini ada fungsi yang namanya itu using dan space std. Nah, ketika kita ingin mulai atau menginput si in dan menghasilkan output si out, itu kan kita perlu kan mulai programnya. Kita perlu menuliskan std di setiap langkah-langkah tersebut. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan std di langkah-langkah tersebut, kita langsung panggil ke fungsi yang namanya itu using and space std. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan fungsi rekursif, jadi kita akan melakukan suatu perhitungannya terlebih dahulu. Baru di program utama nanti kita panggil dari langkah-langkah fungsi rekursif yang di atas. Nah, di sini ada variabel hitung faktorial dengan tipe data long. Nah, karena kita tidak tahu nih untuk menginputkan si n sama r-nya nanti itu jumlah angkanya itu besar atau enggak. Nah, jika kita menginputkannya besar, kan supaya si programnya bisa menampung hasil yang besar, kita pakai tipe data yang namanya long. Karena di sini untuk n dan r-nya itu tidak ada batasnya. Nah, di sini ada variabel k dengan tipe data integer. Jadi, variabel k ini sebagai perhitungan penjabaran dari si hitung, permutasi, dan kombinasinya. Karena kalau permutasi sama kombinasi itu kan ada yang namanya di dalamnya itu ada hitung faktorialnya kan. Nah, variabel K ini sebagai penjabaran hitung faktorialnya. Jadi di dalam variabel K ini kita simpan ke dalam variabel yang namanya hitung faktorial. Itulah gunanya fungsi rekursif. Nah, terus kita masuk kondisi syaratnya. Ada kondisi syarat yang pertama tuh if jika K-nya itu sudah lebih kecil atau K-nya itu udah sama dengan 1, maka kita akan kasih nilai 1, return 1, kembalikan nilainya menjadi 1. Terus selain dari if, di sini ada kondisi return K dikali itu faktorial K kurang 1. Nah, perhitungan ini sebagai penjabaran dari si faktorialnya. Semisal K4 faktorial, 4 faktorial itu kalau dijabarkan kan 4 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 1. Kan itu terus berjalan mundur ke belakang kan. Nah, jika kita bisa menghitung mundur ke belakang, kita perlu K-nya itu dikurang dengan 1 sampai ketemu. Jika K-nya itu udah masuk ke kondisi if, jika sudah ketemu dengan 1, karena kalau faktorial itu kan perhitungan terakhirnya, mundur yang paling terakhir itu kan bertemu dengan 1 kan kembalinya. Nah, berarti kita udah memenuhi nih kondisi syarat yang if K kurang lebih dari kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jadi kita langsung akhiri kan kita kasih nilai 1. Nah, kayak gitu. Karena kalau kita tidak pakai ini, kita akan terus mengalihkan sampai batas yang terakhir itu 0. Jadi nanti hasilnya malah tidak ada. Terus selanjutnya kita masuk ke program utamanya, yaitu fungsi in main. Nah, kita baru masukkan untuk si in n dan si in r-nya. Karena untuk rumus dari permutasi sama kombinasi itu ada variabel yang namanya n dan r. Kalau permutasi itu kan n faktorial dibagi dengan n kurang r, terus kita faktorialkan. Gitu kan. Nah, kita inputkan dulu untuk nilai n sama r-nya. Nah, untuk baris yang ke-10 ini kita deklarasikan variabel n dan r-nya dengan tipe data integer. Nah, terus kita ini sebagai perumpamaan penamaannya aja di hasil outputnya. Si out ya tahu nih kita masukkan nilai r-nya dan si out masukkan r-nya. Terus kita simpan variabel yang sudah dideklarasikan di atas tadi. Karena di atas tadi kita baru nyiapin wadah untuk menampung n dan r-nya. Kita belum menyimpan. Kita simpan pakai fungsi in. Terus kita masuk ke kondisi lagi syarat if jika r lebih besar dari n, maka kita langsung akhiri atau kita cetak di out tidak boleh lebih besar dari n. Jadi nanti tertampilkan kata seperti ini. Karena untuk rumus standarnya itu sendiri kalau di permutasi sama kombinasi itu kan n-nya harus lebih besar dari r kan, karena ada di mana perhitungannya itu n kurang r kayak gitu. Karena permutasi sama kombinasi itu nggak ada nilainya yang menghasilkan negatif, ya negatif 3 faktorial itu tidak ada. Terus kita tutup dan kita keluar dari kondisi if. Ada lagi kondisi selain if. Jika n-nya yang lebih besar dari r, berarti bukan termasuk kondisi r lebih besar dari n kan, kita masuk ke rumus perhitungan di input permutasi dan maaf untuk perhitungan permutasi dan kombinasinya. Nih, yang pertama kita masukkan variabel baru lagi npr. Ini sebagai nama permutasi dengan tipe data long. Terus masuk nih perhitungannya, rumusnya hitung faktorial n-nya yang ini kita bagi dengan hitung faktorial n dikurang dengan r. Nah, hitung faktorial ini yaitu penjabaran dari fungsi rekursif yang di atas. Jika n-nya 3, jadi kita ini 3, terus kita akan masuk ke return k ini.
kita akan pakai rumus yang ditentukan kali hitung faktorial K kurang 1. Jika kondisi syaratnya N-nya itu lebih besar dari si R-nya, kalau R-nya 2. Nah, terus untuk kombinasinya, rumusnya itu hitung faktorial N dibagi dengan hitung faktorial R dikali dengan hitung faktorial N dikurang dengan R. Terus yang terakhir kita akan cetak hasil permutasi yang dibagi dengan kombinasi ini. Jadi hasil dari NPR yang di atas tadi, yang perhitungan ini kita bagi dengan hasil kombinasi yang di atasnya juga. Jadi hasilnya nanti dibagikan hasil permutasi dan kombinasinya. Nah, baik, langsung aja di sini saya akan kasih contoh untuk penginputan N dan R-nya. Nah, di sini saya akan masukkan contoh N-nya itu, misal saya masukkan nilai 4 dan R-nya itu 3. Nah, hasil dari permutasi dibagi dengan kombinasi menghasilkan nilai 6. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai kenapa bisa dapat 6, saya akan jelaskan di bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bentuk program atau langkah-langkah dari codingan program C++-nya terlebih dahulu. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan codingan program C++. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk yang lain, yaitu ada bentuk sederhana, deskripsi programnya, bentuk flowchart-nya, dan penjelasan hasil program yang tadi. Nah, tadi kalau di pseudocode itu kan kita pakai rekursif nih. Nah, jadi ada dua bentuk pseudocode. Yang pertama ini kita masukin untuk pseudocode program utamanya terlebih dahulu atau inman, mengikuti dari prosedur di modul kami. Nah, tadi di program utama ada variabel n dan r bertipe data integer. Terus ini kita mulai dan kita simpan nilai n dan r-nya. Terus kita masukkan ke kondisi jika n lebih kecil dari r, maka kita akan cetak R-nya itu tidak boleh lebih besar dari R. Nah, selain kondisi itu, jika N-nya yang lebih besar dari N, kita akan masuk ke proses perhitungannya kan tadi, hitung faktorial. Nih, permutasinya, rumusnya hitung faktorial N dibagi dengan hitung faktorial N kurang R. Nah, untuk kombinasinya, yaitu hitung faktorial N dibagi dengan hitung faktorial R dikali hitung faktorial N kurang N. Dan kita langsung akhiri bagian kondisi syarat yang if. Terus kita akhiri program. Ini untuk pseudocode fungsi rekursifnya. Tadi ada variabel K sebagai pembantu penjabaran dari perhitungan faktorialnya. Karena kalau permutasi itu ada faktorial yang perlu kita jabarkan pengalinya sampai ke batas yang terakhir 1. Tadi ada kondisi yang K lebih kecil dari 1 atau K udah sama dengan 1, kita akan kasih nilai 1, kita masukkan ke dalam variabel yang namanya hitung faktorial. Nah, selanjutnya selain dari kondisi if nih, jika K-nya lebih besar dari 1 atau bukan sama dengan 1, kita akan masuk ke rumus pengalinya atau penjabarannya. Yang rumusnya itu K dikali hitung faktorial, K dikurang dengan 1. Terus kita masukkan ke dalam variabel wadah yang namanya itu hitung faktorial. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk deskripsi programnya. Yang pertama kita akan mulai. Terus program yang pertama-tama menyiapkan sebuah fungsi rekursif. Tadi kan yang di awal ada fungsi rekursif kan yang bernama hitung faktorial sebagai tindak atau mesin utama di luar program utama. Nah, jadi sebagai penjabaran dari faktorialnya. Terus di dalam fungsi ini terdapat aturan logika. Tadi kan ada kondisi if kan. Nah, jika K-nya itu lebih kecil dari 1 atau K-nya udah sama atau K-nya itu nilainya sama dengan 1, maka fungsi akan berhenti dan menghasilkan nilainya itu 1. Namun jika K-nya yang lebih besar dari si satunya atau K-nya bukan 1, kita masukkan, maka fungsi akan terus berputar menghitung menggunakan rumus K dikali hitung faktorial K kurang 1. Di sini K kurang 1 karena faktorial itu terus mundur satu baris ke bawah. Jika 4 berarti mundur lagi kan kurang dengan 1, 3, terus mundur lagi sampai ketemu kondisi if yang pertama tadi, K lebih kecil sama dengan 1. Nah, seperti itu. Terus setelah fungsi terpenuhi, rekursifnya, kita kan masuk ke program utamanya, mencari nilai permutasi dan kombinasinya. Nah, di sini si memori menyiapkan untuk variabel n dan r dengan tipe data integer, serta variabel npr dan ncr bertipe data long. Nah, program meminta pengguna menginput nilai n dan r dari si keyboard, dari si usernya. Terus, jika ternyata nilai r-nya yang lebih besar dari r, maka program menampilkan pesan error atau menampilkan teks yang tadi. Nah, ini. Nih, menampilkan teks tidak boleh lebih besar dari si n. Nah, terus jika datanya valid atau n-nya lebih besar dari r, program akan mengambil fungsi rekursif tadi yang di atas untuk mendapatkan nilai faktorial yang diperlukan. Lalu kita hitung rumusnya, rumus dari permutasi dan kombinasi. Terus yang terakhir, program membagi hasil permutasi dengan hasil kombinasi dan mencetak hasilnya ke layar. Dan terakhir programnya sudah selesai. Nah, untuk penjelasan perperi sudah saya jelaskan tadi ketika saya coding. Lanjut aja untuk penjelasan flowchart program. Untuk penjelasan flowchart program di sini akan saya jelaskan singkat aja. Jadi pertama kita akan mulai start bentuknya oval. Terus kita ini di sini flowchart-nya itu ada dua, ada flowchart program utama dan flowchart rekursifnya yang itu faktorial. Lanjut. Terus di sini kita nyimpen nih si in n dan r yang tadi. Terus ada kita masuk kondisi if. Jika n-nya lebih besar dari n, jika benar kita akan mencetak r tidak boleh lebih besar dari n.
Jika salah, jika R-nya yang lebih kecil dari N atau N-nya yang lebih besar dari R, kita akan masuk ke perhitungan untuk mencari permutasi dan kombinasi dengan rumus seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Terus selanjutnya kita akan mencetak hasilnya. Hasilnya itu sebagai kata-kata perumpamaan saja, hasil NPR dibagi NCR, dan kita akan tampilkan hasilnya dari hasil perhitungan permutasi yang di atas, kita bagi dengan hasil perhitungan di atas, dan jika sudah selesai kita ID programnya. Nah, di sini untuk fungsi faktorialnya sama aja, kita akan mulai. Terus kita masuk ke kondisi if, jika k-nya lebih kecil dari 1, atau k-nya sudah sama dengan 1, atau k-nya nilainya 1. Jika benar, kita akan kasih nilai 1. Jika salah, kita akan masuk ke rumus perhitungan k dikali hitung faktorial dari kurang dengan 1. Dan hasil proses ini kita langsung akhiri keduanya ke n. Terus untuk penjelasan hasil programnya, di sini tadi kan saya menginput N-nya itu 4, R-nya 3. Jadi kondisi if yang R kurang R lebih besar dari N itu kan tidak terpenuhi kan? Jadi kita masuk ke kondisi else yang di bawahnya. Ini. Nih, kita akan hitung yang ininya. Kita akan hitung nilai permutasi dan kombinasinya. Nah, di sini menggunakan rumus, di sini kita jabarkan terlebih dahulu untuk dari hasil faktorialnya sebelum kita bagi hasil permutasi dan kombinasinya. Untuk mendapatkan hasil permutasi dan kombinasinya, kita perlu mencari nilai faktorialnya terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan rumusnya tadi, K dikali hitung faktorial K kurang 1 untuk melakukan pemanggilan angka mundur. Nah, kita cari dulu 4 faktorial. Nah, 4 faktorial atau N faktorial. Nah, kita masuk di sini 4-nya itu sebagai K. Jadi 4 kali hitung faktorial. 4 dikurang 1, 3. Nah, berarti masih 3 faktorial kan, hitung faktorial 3. Nah, terus lanjut lagi, 4 dikali 3, dikali, yang ini, maaf, 3 dikali hitung faktorial, 3 kan, K-nya udah jadi 3, 3 kurang 1, yaitu 2. Terus masih hitung faktorial 2 kan belum ketemu hitung faktorial 1. Terus 2 dikali hitung faktorial 1. Karena 2 dikurang 1. Nah, karena hitung faktorialnya sudah menjadi 1, nih, karena K-nya sudah menjadi 1, nah, sudah memenuhi syarat K lebih kecil dari 1, atau K-nya sudah sama dengan 1, maka fungsi berhenti mundur dan memberikan nilai 1. Nah, yang paling terakhir 1. Lalu kita kalikan hasil akhirnya, apa dikali 3, kali 2, kali dengan 1, yang menghasilkan nilai 24. Terus kita cari untuk nilai R faktorialnya, yaitu tadi saya memasukkan 3 faktorial. Nah, 3 kali hitung faktorial, 3 kurang 1 yang ini, jadi 2. Nah, hitung faktorialnya masih 2, kita jabarkan lagi. Jadi 2 dikali hitung faktorial 1. Jadi 2 kurang 1, 1. Nah, hitung faktorialnya, K-nya sudah menjadi 1. Jadi, langsung kita kasih nilai 1. Dan memenuhi kondisi syarat yang K lebih kecil dari 1, atau K sudah sama dengan 1. Dan hasil akhirnya kita akan kalikan 3 kali 2 dibagi dengan 1 yang menghasilkan nilai 6. Terus di sini untuk mencari 1 faktorial dari hasil penjabaran N dikurang R faktorial. Nah, ini untuk rumus yang permutasi. Permutasi kan itu N faktorial dikurang N kurang F, lalu kita faktorialkan. Nah, karena tadi 4 dikurang 3 itu 1, nah, jadi hitung faktorial 1 kan nilainya udah 1. Kita langsung aja return 1, langsung kasih nilai 1, karena udah memenuhi kondisi if yang fungsi rekursif. Terus kita ngitung nilai permutasi dan kombinasinya di rumusnya, hitung faktorial N dibagi hitung faktorial N kurang R. Nah, tadi untuk hitung faktorialnya kan hitung faktorial 4 kan. Nah, 4 terus dibagi hitung faktorial 1. Ini karena 4 kurang R, N kurang R, yang artinya 4 kurang 3, 1. Jadi 24 dibagi 1. Yang menghasilkan nilai 24. Nah, di sini dapat 24 sudah kita analisis atau sudah kita jabarkan dari hasil faktorial yang di atas ini. Hitung faktorial 4 kan menghasilkan nilai 24. Kita tinggal masukkan aja, substitusikan 24 dibagi dengan 1 menghasilkan nilai 24. Terus untuk rumus kombinasinya, yaitu hitung faktorial 4 atau faktorial N dibagi dengan hitung faktorial R dikali dengan hitung faktorial N kurang R. Lalu difaktorialkan. Nah, kita langsung substitusikan aja. Kalau di atas tadi kan sudah kita hitung, kita langsung substitusikan aja nih. Hitung faktorial 4 menghasilkan nilai 24, kalau kita bagi. Nah, ini kan R faktorial kan, menghasilkan tadi R-nya 3, jadi 3 faktorial tadi nilainya menghasilkan nilai 6. Kita langsung masukkan aja, dan hitung faktorial 1, karena N kurang R kalau kita faktorialkan, 4 kurang 3, yaitu 1 faktorial 1. Jadi 6 kali 1 menghasilkan 6. Lalu kita bagi aja 24 dibagi dengan kita menghasilkan nilai 4. Terus yang terakhir, kita akan mencari hasil akhirnya, yaitu rumus yang terakhir, permutasi dibagi dengan kombinasi, yaitu 24 dibagi dengan 4 menghasilkan nilai 6. Makanya tadi di sini hasilnya itu 6. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 4. Maaf dari saya jika terdapat kesalahan atau tutur kata dari saya atau penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.